Terima kasih Sobat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Kesehatan dan Kebugaran. Dan saya masih ditemani Dr. Firna. Nah Dr. Firna, ini kalau berbicara tentang World Glaucoma Week, dan saya baru mendengar nih, mungkin ini sudah lama sebenarnya kampanyenya. Sudah. Dr. Firna ya. Sejak tahun berapa sih sebenarnya Dr. Firna kampanye World Glaucoma Week ini? Sejak tahun 2012 sebenarnya, kira-kira tahun 2012. Jadi ini sudah kira-kira yang ke-6 ya. Yang ke-6. Yang ke-6. Jadi setiap tahun itu diadakan setiap minggu kedua. Minggu kedua bulan Maret. Jadi tahun 2017 juga, 2016 juga, dan tahun 2018 ini jatuhnya pada tanggal 11 sampai tanggal 17 Maret 2018. Nah, apa nih kampanye World Glaucoma Week ini? Seperti apa kegiatannya ini? Jadi karena ini sifatnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sebenarnya bukan hanya ke masyarakat tujuannya, ke tenaga kesehatan juga. Karena memang glaukoma ini kan menjadi penyebab kebutaan kedua di dunia. Nah, karena dia menjadi penyebab kebutaan kedua di dunia, sekarang sih mulai bersaing dengan diabetik retinopati yang akibat komplikasi akibat gula. Tapi glaukoma ini masih tetap menjadi penyebab kebutaan yang sangat besar di dunia, sehingga akhirnya disepakati untuk melakukan upaya bersama. Dokter-dokter mata yang terutama yang mempunyai pengetahuan lebih tentang glaukoma dan kesadaran penuh tentang bahaya penyakit ini, kita melakukan kampanye bersama istilahnya. Dan sasarannya bukan hanya ke masyarakat, tapi juga tenaga kesehatan seperti dokter umum, kemudian juga bahkan juga dokter mata. Karena kadang-kadang ada tata laksana glaukoma tertentu yang mungkin agak terlewat gitu. Jadi ibaratnya kita melakukan review ulang gitu, melakukan pembelajaran kembali gitu. Jadi di berbagai daerah dilakukan upaya-upaya tersebut. Kalau di RSCM ini di Jakarta, kita akan lakukan pada tanggal 15 Maret itu pelatihan dokter umum. Jadi untuk melakukan screening mata, kita lakukan pelatihan dokter umum. Kemudian juga kita melakukan penyuluhan ke pasien dan keluarga. Jadi biasanya kita melakukan semacam penyuluhan sambil pasien dan keluarga menunggu di antrian rumah sakit, kita melakukan penyuluhan untuk meningkatkan penyadaran tersebut. Kalau di daerah-daerah lain saya tahu ada juga yang membuat siaran radio seperti ini, misalnya di Bandung. Kemudian juga nanti di Medan mereka merencanakan akan melatih dokter mata untuk mendalami pemeriksaan glaukoma. Jadi kan glaukoma itu ada pemeriksaan yang khusus yang sudah cukup canggih gitu ya. Dan itu tidak semua dokter mata memahami dan mengerti. Jadi dilakukan semacam workshop untuk melatih dokter-dokter mata mengenal pemeriksaan glaukoma yang lebih lanjut. Jadi bentuknya bisa beragam. Di berbagai negara lain bahkan ada yang membuat kayak seperti siaran TV, ada juga yang melakukan misalnya screening di mall. Ada juga yang melakukan gerakan olahraga bersama untuk meningkatkan pengetahuan tentang glaukoma begitu. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kegiatannya beragam. Ada juga yang membuat tulisan di majalah-majalah atau di koran-koran gitu ya. Itu semua diupayakan agar pada minggu tersebut orang sadar tentang glaukoma gitu. Baik bukan hanya masyarakat, tapi juga tenaga kesehatan dan bahkan juga dokter mata. Nah sebenarnya seberapa mengkhawatirkan sih sebenarnya dokter glaukoma ini sampai ada kampanyenya nih? Ya ada di waktu khusus dikampanyekan untuk glaukoma ini, bahkan ini sudah dunia bukan Indonesia lagi. Sebenarnya berapa mengkhawatirkan glaukoma ini? Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa glaukoma ini menjadi penyebab kebutaan kedua setelah katarak. Nah, bedanya adalah kalau katarak itu, kalau kita melakukan operasi katarak, pasien bisa melihat lagi gitu. Nah, kalau glaukoma adalah penyakit yang sebenarnya kebutaannya itu bisa dicegah, tapi kalau dia sudah terjadi kebutaannya, itu nggak bisa dikembalikan lagi. Jadi artinya ketika kita melakukan atau mendapatkan pasien dalam keadaan yang sudah berat, kita nggak bisa kembalikan lagi ke keadaan awal. Sehingga pencegahan itu penting. Pencegahan agar pasien tidak bergerak menjadi buta total begitu ya. Itu perlu kita lakukan. Makanya pengenalan atau screening atau deteksi dini itu perlu dilakukan agar kita sadar betul, agar masyarakat juga sadar betul, jangan sampai mereka datang ke dokter mata sudah buta satu mata misalnya gitu. Jadi itu yang kita cegah sebenarnya, kita jaga supaya pasien-pasien itu tahu lebih awal
diobati lebih awal sehingga tidak mengalami kebutaan. Oke, kalau untuk di Indonesia sendiri dokter, angka penderita glukoma ini tercatat sudah banyakkah atau mungkin masih ya belum terlalu banyak, dokter? Sebenarnya memang survei atau upaya untuk melihat secara umum belum. Jadi survei terakhir itu yang kita punya sebenarnya waktu itu tahun 1900 SRKT sebenarnya waktu itu SKRT itu sekitar tahun 1996. Yang terakhir adalah RAP survei, tapi RAP survei itu lebih ke arah katarak sebenarnya. Katarak, dan itu hanya dilakukan di 7 provinsi. Kalau dari survei yang terakhir glaukoma itu insidensinya sekitar 0,0 sekitar 0,06 kalau tidak salah. Nah, itu kalau kita kali jumlah penduduk itu hitungannya sudah juta sebenarnya. Jutaan. Ya, jutaan. Jadi hampir sekitar 8 jutaan kalau kita hitung. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dan itu bergerak terus setiap tahun. Karena memang glaukoma ini kalau di Indonesia sebenarnya yang agak mengkhawatirkan adalah waktu itu sudah pernah dilakukan penelitian oleh salah seorang profesor kami yang sudah pensiun sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Glaukoma di Indonesia ini menyerang ke orang-orang yang usianya masih relatif produktif. Usia muda berarti. Ya, relatif produktif. Jadi di kisaran usia sekitar 40 sampai sekitar 60 tahun. Jadi masih bukan 60 malah 55 tahun. Jadi masih dianggap sebagai usia-usia yang relatif produktif sebenarnya. Namun kebutaannya itu sudah terjadi sehingga akibatnya mereka menjadi beban, bukannya menjadi istilahnya tulang punggung keluarga, tapi akhirnya malah menjadi beban keluarga karena kemampuan melihatnya sudah tidak ada. Karena kita tahu kan kemampuan melihat itu sangat menunjang aktivitas atau kerja seseorang. Oke, jadi saya semakin jadi penasaran nih dokter, seperti apa sih sebenarnya glukoma ini sendiri, dan pastinya juga sahabat iDream di rumah juga bertanya-tanya apa sih sebenarnya glukoma dan kenapa begitu dikampanyekan di seluruh dunia. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kita break dulu, tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family.